Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan membahas tentang kompleksitas arsitektur dan penggambaran arsitektur enterprise. Yang nantinya akan kita bahas di video ini adalah ide-ide dan pilihan pendekatan dasar arsitektur enterprise dengan mengidentifikasikan kebutuhan arsitek dalam desain, komunikasi, realisasi, dan perubahan dalam enterprise arsitektur. Dan juga kita akan bahas deskripsi peranan utama model arsitektur dalam pendekatan, kegunaan model dalam komunikasi, dan hubungan antar model dan presentasinya. Yang pertama akan kita bahas adalah mengatasi kompleksitas arsitektur. Perusahaan telah lama menyadari perlunya pendekatan arsitektur yang terintegrasi. Namun, beberapa masih mengalami kurangnya dukungan dalam desain, komunikasi, realisasi, dan manajemen arsitektur. Ini adalah beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menghadapi siklus hidup arsitektur. Yang pertama di sini ada desain. Saat mendesain arsitektur, arsitek harus menggunakan kalimat secara umum yang didefinisikan dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman dan dapat menyampaikan atau mempromosikan sesuatu dengan jelas. Kemudian, tidak boleh juga hanya fokus pada arsitektur tunggal domain, tetapi harus memungkinkan untuk integrasi berbagai jenis arsitektur terkait dengan berbagai domain. Kemudian yang kedua di sini ada komunikasi. Arsitektur dibagikan dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi. Misalnya manajemen, perancang sistem, atau mitra outsourcing. Untuk memfasilitasi komunikasi tentang arsitektur, itu harus dimungkinkan untuk memvisualisasikan secara tepat aspek-aspek yang relevan untuk kelompok pemangku kepentingan tertentu. Kemudian, yang ketiga adalah realisasi. Untuk memfasilitasi realisasi arsitektur dan menyediakan feedback dari realisasi ini ke arsitektur asli, itu harus ditetapkan dengan kegiatan desain pada tingkat yang lebih rinci. Misalnya, bisnis desain proses, pemodelan informasi, atau pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir adalah chain. Arsitektur seringkali mencakup sebagian besar organisasi dan mungkin terkait dengan beberapa arsitektur lainnya. Oleh karena itu, perubahan ke arsitektur mungkin memiliki dampak yang cukup besar. Menilai konsekuensi dari perubahannya tersebut berarti harus dengan hati-hati merencanakan evolusi arsitektur karena itu sangat penting. Selanjutnya, di sini ada gambaran sebuah masalah. Jadi di sini sebuah perusahaan telah memodelkan aplikasinya dalam UML dan proses bisnis di BPMN. Dalam masalah ini tidak jelas bagaimana konsep dalam satu tampilan terkait dengan konsep tampilan lainnya. Maka integrasi arsitektur akan sangat bermasalah karena arsitektur dikembangkan oleh stakeholder dengan kepentingannya masing-masing. Masalah ini, pada contoh ini bisa disebut dengan masalah keselarasan bisnis IT. Nah, untuk mengatasi masalah integrasi dalam domain arsitektur, maka kita membutuhkan sebuah bahasa yang dapat mendeskripsikan domain-domain yang ada dan juga sebagai syarat untuk menghubungkan berbagai alat yang digunakan dalam domain arsitektur. Selanjutnya adalah penggambaran arsitektur enterprise. Untuk mengatasi kompleksitas dalam arsitektur enterprise, sebenarnya hanya berfokus pada relasi dan interaksi di antara domain arsitektur. Dengan definisi dan batasan yang tepat, maka akan membantu dalam membangun wawasan kompleksitas dan menghindari ketidakkonsistensian antara domain. Jadi untuk itulah kita gunakan model. Dalam konteks di sini,
Model biasanya dipresentasikan dengan menggunakan bahasa grafis atau tekstual. Di antaranya, di sini yang pertama ada observing the universe, kemudian yang kedua ada concern. Concern di sini maksudnya adalah dalam menyusun bagian enterprise, stakeholder biasanya akan terpengaruhi oleh beberapa fokusnya mereka masing-masing atau kepentingannya masing-masing. Tetapi kepentingan juga bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi konsepsi stakeholder. Oleh karena itu, ketika arsitek membuat pemodelan, mereka melakukannya dengan perspektif tertentu. Kemudian yang ketiga, memahami domain. Yang keempat, tampilan dan sudut pandang. Tampilan dan sudut pandang ini maksudnya gambaran mudahnya tampilan merupakan apa yang kita lihat dan sudut pandang itu menunjukkan dari mana kita mencari tahu. Yang kelima adalah cara kerja. Membuat dan menggunakan model arsitektur biasanya melibatkan beberapa cara kerja terkait dengan cara berpikir, cara pemodelan, cara berkomunikasi, dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian yang keenam adalah model arsitektur enterprise. Memiliki model tunggal pokok itu memungkinkan untuk menciptakan teknik yang kuat untuk menggambarkan dan menganalisa arsitektur enterprise. Bahkan sekalipun model tersebut kurang lengkap dan tidak sepenuhnya konsisten. Jika pemangku kepentingan membutuhkan informasi tentang aspek arsitektur mana saja yang memotong domain, maka akan ditutup secara bersama-sama secara manual dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber di domain tersebut. Jadi, misalkan ada model tunggal pokok dari sebuah arsitektur, maka pandangan arsitektur ini dapat dinyatakan sebagai proyeksi atau bagian dari model lain. Sekian penjelasan saya mengenai kompleksitas arsitektur dan penggambaran arsitektur enterprise. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bisa dipahami. Terima kasih.